Drama Korean Odyssey atau Hwayugi membawa kita ke dunia modern yang ternyata masih dipenuhi makhluk-makhluk legendaris dari mitologi Korea dan Cina. Kisah ini dibuka dengan suasana misterius, sedikit kelam, namun dibalut humor yang cerdas. Cerita bermula dari Jin Seonmi, seorang gadis kecil yang memiliki kemampuan istimewa. Ia bisa melihat roh dan makhluk gaib sejak lahir. Kemampuan ini bukan anugerah yang menyenangkan, justru membuat hidupnya penuh ketakutan dan kesepian. Di tengah dunia yang tidak mempercayai apa yang ia lihat, Seonmi tumbuh menjadi anak yang terasing. Suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai Woo Hwi-chul, atau yang dikenal sebagai Son Oh-gong, raja kera legendaris yang dikutuk dan terpenjara. Dengan kelicikan khasnya, Oh-gong memanfaatkan kepolosan Seonmi kecil untuk membebaskannya dari segel penjara, menjanjikan perlindungan seumur hidup sebagai imbalan. Namun, begitu segel itu lepas, janji tinggal janji. Oh-gong menghapus ingatan Seonmi dan meninggalkannya begitu saja, menjadikan pengkhianatan ini sebagai luka pertama dalam hidup Seonmi. Tahun pun berlalu. Seonmi dewasa tumbuh menjadi wanita tangguh yang bekerja sebagai agen pengusir roh. Ia hidup mandiri, realistis, dan tidak lagi percaya pada janji siapapun. Dunia gaib masih mengikutinya kemanapun ia pergi, tapi kini ia menghadapinya dengan keberanian yang dingin. Takdir kembali mempertemukan mereka saat Seonmi tanpa sengaja memanggil Oh-gong. Pertemuan ini membuka kembali ikatan lama yang seharusnya terkubur. Namun kali ini, hubungan mereka tak lagi sederhana. Ada kutukan, kontrak magis, dan perasaan aneh yang perlahan tumbuh. Perasaan yang bahkan para dewa pun tak bisa kendalikan. Di sisi lain, muncul sosok Mawang, dewa sapi yang licik namun ambisius, serta berbagai makhluk gaib yang memiliki kepentingan masing-masing. Perlahan, kita disadarkan bahwa Seonmi bukan manusia biasa, dan perannya dalam keseimbangan dunia manusia dan dunia roh jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan tak terduga mereka di masa dewasa, hubungan antara Jin Seonmi dan Son Oh-gong kembali terikat, kali ini bukan oleh janji kosong, melainkan oleh kontrak magis yang tak bisa dihindari. Seonmi, yang tanpa sengaja mengenakan gelang sakral milik Oh-gong, membuat raja kera itu takluk pada satu hal yang paling ia benci, perasaan. Gelang tersebut memaksa Oh-gong untuk mencintai Seonmi tanpa syarat, sebuah kutukan yang jauh lebih kejam daripada rantai atau segel apapun. Bagi Oh-gong, cinta bukanlah anugerah, melainkan belenggu. Sementara itu, Seonmi justru berada di posisi berbahaya. Darah dan jiwanya menjadi incaran para roh jahat. Ia dikenal sebagai Samjang, manusia terpilih yang keberadaannya membawa cahaya sekaligus kehancuran bagi dunia gaib. Banyak makhluk ingin memanfaatkannya, ada yang ingin melindungi, ada pula yang ingin memangsanya. Dengan terpaksa, Oh-gong mulai menjalankan perannya sebagai pelindung Seonmi. Awalnya penuh penolakan, pertengkaran, dan sindiran tajam. Namun di balik sikap dinginnya, ia selalu muncul saat Seonmi berada di ambang bahaya. Setiap kali nyawanya terancam, Oh-gong tak pernah benar-benar pergi. Di tengah ketegangan itu, hadir Mawang, sang dewa sapi, yang mencoba memanfaatkan situasi demi ambisinya untuk naik ke surga. Ia mempermainkan kontrak, memanipulasi nasib, dan menempatkan Seonmi sebagai pion penting dalam rencana besarnya. Tak hanya itu, dunia manusia pun mulai tercemar oleh kehadiran roh-roh kuat yang menyamar sebagai manusia. Salah satunya adalah Wu Mawang versi manusia, sosok berwibawa yang terlihat ramah namun menyimpan niat gelap. Ancaman kini tidak lagi datang dari bayangan, melainkan berdiri tepat di hadapan mereka. Di saat Seonmi mulai merasakan kehangatan dari perlindungan Oh-gong, ia juga menyadari kebenaran pahit. Cinta yang diberikan Oh-gong bukanlah pilihan, melainkan hasil sihir. Dan pertanyaan besar pun muncul. Jika suatu hari gelang itu dilepas, apakah cinta itu akan tetap ada? Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Jin Seonmi dan Son Oh-gong tak lagi bisa disederhanakan sebagai kontrak magis. Meski cinta Oh-gong berawal dari kutukan gelang, perasaan itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tak bisa lagi sangkal. Namun dunia para dewa tidak pernah membiarkan kebahagiaan hadir terlalu lama. Kebenaran demi kebenaran mulai terungkap. Seonmi mengetahui nubuat kelam tentang dirinya sebagai Samjang, seorang manusia suci yang ditakdirkan membawa kehancuran bagi makhluk abadi. Keberadaannya adalah ancaman. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan bencana besar adalah kematian Seonmi sendiri. Kenyataan ini menghantam semua pihak, terutama Oh-gong. Untuk pertama kalinya, raja kera yang arogan dan tak terkalahkan dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ia curangi, menyelamatkan dunia atau menyelamatkan wanita yang ia cintai. Di sisi lain, Mawang semakin menunjukkan wajah aslinya. Ambisinya untuk naik ke surga membuatnya rela mengorbankan siapapun. Aliansi palsu terbentuk,
kepercayaan dikhianati, dan kebenaran disembunyikan dengan senyum tenang. Dunia gaib yang sebelumnya terasa seperti permainan kini berubah menjadi arena pertarungan kepentingan. Sementara itu, Seonmi sendiri berada dalam dilema yang sunyi. Ia tahu bahwa selama ia hidup, bahaya akan terus mengintai orang-orang di sekitarnya. Meski hatinya terpaut pada Oh Gong, ia mulai mempertimbangkan pengorbanan sebagai satu-satunya jalan keluar. Cintanya tidak meledak-ledak, justru tenang, dewasa, dan penuh penerimaan. Hubungan mereka diuji saat gelang pengikat cinta akhirnya dilepas. Untuk pertama kalinya, Oh Gong bebas dari sihir. Dan di saat itulah pertanyaan paling menyakitkan terjawab, ia tetap mencintai Seonmi, bukan karena kutukan, melainkan karena pilihan. Namun kebebasan itu datang bersama harga yang mahal. Tanpa ikatan magis, Oh Gong tak lagi bisa selalu melindungi Seonmi. Bahaya semakin nyata, musuh semakin berani, dan kematian kini terasa sangat dekat. Takdir akhirnya bergerak menuju titik yang tak bisa dihentikan. Nubuat tentang Samjang bukan lagi sekadar ramalan, ia menjadi kenyataan yang perlahan menutup jalan keluar bagi Jin Seonmi. Ancaman besar dari dunia kegelapan mulai bangkit. Roh jahat kuno yang selama ini tersegel mencari tubuh manusia untuk hidup kembali, dan Seonmi menjadi kunci utama kebangkitannya. Keberadaannya bukan hanya diincar, tetapi dibutuhkan. Setiap langkahnya kini diawasi oleh dunia yang ingin memanfaatkannya. Son Ogong berusaha melawan semuanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang abadi, ia merasa takut bukan pada kematian, melainkan pada kehilangan. Ia menantang para dewa, mengingkari aturan langit, dan bahkan siap menanggung hukuman kekal demi satu hal, menjaga Seonmi tetap hidup. Namun pengorbanan seringkali datang tanpa izin. Di tengah kekacauan, Seonmi membuat pilihannya sendiri. Tanpa banyak kata, tanpa perpisahan dramatis, ia menerima takdirnya sebagai Samjang. Baginya, cinta bukan hanya soal bertahan bersama, tetapi juga soal melepaskan demi keselamatan orang lain. Kematian Seonmi terjadi bukan dengan jeritan, melainkan dengan keheningan. Dunia manusia terus berjalan, namun bagi Oh Gong, waktu berhenti. Sosok yang selama ini menjadi pusat emosinya kini lenyap, meninggalkan kehampaan yang tak bisa diisi oleh keabadian. Oh Gong, yang dulunya tertawa pada penderitaan manusia, kini merasakannya sendiri. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, lebih dingin, lebih sunyi, dan penuh penyesalan. Setiap sudut dunia mengingatkannya pada Seonmi, pada janji yang tak sempat ditepati sepenuhnya. Sementara itu, keseimbangan dunia berhasil dipertahankan. Para dewa kembali ke tempat mereka, seolah semua pengorbanan hanyalah harga kecil untuk ketertiban semesta. Tidak ada perayaan, tidak ada ucapan terima kasih, hanya keheningan setelah badai. Kematian Jin Seonmi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesunyian panjang bagi Son Oh Gong. Dunia kembali seimbang, langit kembali tenang, namun hati Oh Gong tertinggal di masa lalu, di saat ia masih bisa mendengar suara Seonmi memanggil namanya. Sebagai makhluk abadi, Oh Gong tidak diberi kemewahan untuk mati atau melupakan. Ia hidup, bertarung, dan menunggu. Menunggu satu kemungkinan kecil yang bahkan para dewa pun tak berani janjikan, kembalinya Seonmi. Dalam dunia arwah, jiwa Seonmi tidak sepenuhnya lenyap. Ia terjebak di antara dua dunia, tidak hidup, namun belum benar-benar pergi. Ikatan cinta yang terbentuk bukan dari sihir, melainkan dari pilihan, membuat keberadaannya tetap terhubung dengan Oh Gong. Cinta itu menolak untuk padam, meski tubuh telah tiada. Oh Gong memilih untuk tetap berada di dunia manusia. Ia menjadi pelindung dalam bayangan, menghadapi roh-roh jahat yang muncul, seolah setiap pertarungan adalah cara lain untuk menebus kegagalannya. Senyum nakalnya masih ada, tapi kini tersimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Di akhir cerita, muncul harapan yang samar namun hangat. Seonmi perlahan mendapatkan kesempatan untuk kembali, bukan sebagai manusia sepenuhnya, bukan pula sebagai dewi. Sebuah keberadaan baru, rapuh, namun nyata. Mereka tidak bersatu dengan pelukan bahagia seperti dongeng, melainkan dengan janji untuk terus menunggu dan melindungi satu sama lain. A Korean Odyssey menutup kisahnya bukan dengan kepastian, melainkan dengan makna. Bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, namun dengan kesetiaan untuk bertahan, bahkan saat segalanya telah hilang. Dan di dunia para dewa, di mana keabadian seringkali terasa kosong, cinta manusialah yang justru meninggalkan jejak paling abadi. A Korean Odyssey mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu hadir untuk dimiliki. Kadang ia datang hanya untuk mengubah kita, lalu pergi meninggalkan bekas yang abadi. Di dunia di mana para dewa hidup selamanya, justru manusia, dengan umur yang singkat, yang mampu mencintai dengan paling berani. Jin Seonmi memilih mengorbankan dirinya demi keseimbangan dunia,
sementara Son Oh Gong memilih menunggu tanpa batas waktu. Mungkin itulah makna cinta sejati dalam kisah ini. Bukan tentang akhir yang bahagia, melainkan tentang kesetiaan untuk tetap percaya, meski harapan hanya setipis cahaya. Dan seperti perjalanan Sun Wukong yang tak pernah benar-benar selesai. Kisah ini pun kita tinggalkan dengan perasaan hening, namun penuh makna. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai sinopsis drama Korea dengan narasi yang mendalam dan penuh rasa, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Karena setiap kisah selalu layak untuk didengar.